Ibu, ibu. Boleh saja kita pisah rumah. Tapi kamu tidak bisa membawa semua uangnya. Tuan-tuan masih butuh uang untuk berobat. Cuma anak haram saja. Kalau mati, ya mati saja. Minjir. Anak haram. Ibu, jangan lupa, dulu waktu anak sulung masih hidup, dia tidak bisa punya anak. Ibu yang menyuruhku mencari pria lain untuk punya, tuan-tuan. Sekarang kenapa ibu bilang tidak mau peduli lagi? Berisik sekali. Aku di mana ini? Bukankah aku sedang menjalani kesengsaraan surgawi? Ikatan duniamu belum selesai. Kamu harus berlatih di dunia fana ini selama 1 kehidupan lagi. Jadi, aku gagal melewati kesengsaraan surgawi dan berinkarnasi jadi bayi manusia. Jalan surga, bilang ikatan duniaku belum selesai. Apa di kehidupan ini, aku harus jadi anak perempuan keluarga ini? Lalu kenapa memangnya? Salahkan saja perutmu yang tidak becus, melahirkan anak pembawa sial. Sekarang anak haram ini, kepalanya pecah sendiri. Entah berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyembuhkannya. Keluarga kami tidak mau jadi orang bodoh yang rugi. Ibu, pergi. Aku tidak mau. Aku tidak peduli. Kecuali kalau aku mati hari ini. Tidak ada yang boleh keluar dari pintu ini. Menantu sulung. Kalau kamu terus berulah begini, aku tidak akan main-main lagi. Ibu, berikan uangnya padaku. Hah? Menantu kedua, kamu buta ya? Matamu buta. Kenapa kamu memukulku? Aduh, bukan aku, Bu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Hah? Kamu berani-beraninya memukul lagi. Aduh. Ibu, sungguh bukan aku. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kamu sudah bangun? Kepalamu masih sakit tidak? Ada yang tidak enak badan. Ibu, anak liar ini ternyata sudah bangun. Baguslah kalau sudah bangun, jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Cepat pergi. Pergi. Jangan merepotkan lagi. Tunggu. Ibu. Tuan-tuan baru saja bangun. Badannya masih sangat lemah. Aku tidak meminta semua uang itu untukku. Tapi aku mohon padamu, sisakan sedikit uang untukku. Untuk membelikannya makanan yang bagus agar pulih. Bagus kan? Dasar anak tak berguna. Mau makan enak apa? Menurutku ya, panci ini cukup masak bubur tepung buat isi perutnya. Tapi, Bubur tepung itu apa? Bubur tepung itu, tepung dicampur air. Masa gitu aja nggak tahu? Dasar bodoh. Kalau gitu, aku nggak mau makan. Aku mau makan daging. Makan daging? Nah, sekarang di mana-mana lagi paceklik. Ada makanan aja, sudah untung. Anak liar ini. Masih saja mau makan daging. Makan daging susah ya? Ya jelas lah. Tunggu. Apa aku salah lihat? Ibu, tadi aku seperti melihat 2 ekor ayam hutan jatuh. Menurutku ya, kamu sudah gila karena terlalu ingin makan daging. Tubuh ini terlalu lemah, menyebabkan kekuatanku terbatas. Uang sepeser pun tidak ada. Di rumah ini masih ada beberapa telur. Nanti aku suruh menantu kedua membawakannya untukmu. Nanti ya, kita hidup masing-masing saja. Jangan ganggu kami lagi. Ayo. Ibu. Tuan-tuan mau makan daging, Bu. Tidak apa-apa. Besok ibu akan pergi ke gunung belakang. Melihat apakah bisa mendapatkan buruan. Ibu, tunggu aku. Tuan-tuan, kenapa kamu di sini? Setelah istirahat semalaman, kekuatan sihirku akhirnya pulih sedikit. Kali ini aku pasti akan makan daging. Ibu, aku ingin ikut berburu denganmu. Baiklah. Tapi kamu harus tetap dekat. Hutan ini luas. Jangan sampai tersesat. Tuan, anda baik-baik saja, Tuan. Tuan. Cepat lihat, apakah ada orang di sana? Cepat, cari bantuan.
energi jahat melilitnya. Ini adalah tanda kehangkuran. Tidak kuzangka ada juga orang di sini yang menggunakan cara kejong tak menyakiti orang. Pergi. Anak kecil dari mana ini? Minggir sana. Aku sedang menyelamatkannya. Kakek ini sudah kemasukan energi jahat. Jika aku tidak memberinya pil penyelamat jantung tepat waktu, dia akan meninggal karena serangan jantung. Aura jahat apa itu? Jangan bicara omong kosong di sana. Cepat pergi. Maafkan kami penduduk desa sekitar sini. Tidak ada niat buruk, kami akan segera pergi. Tuan baik-baik saja? Tuan. Tuan-tuan, lain kali jangan pernah seperti tadi, bicara sembarangan dengan orang asing. Itu sangat berbahaya, kamu tahu. Baik. Ibu, aku mau makan ikan. Sudah 3 tahun paceklik. Ikan di sungai sudah habis ditangkap. Ibu, lihat, ada ikan. Apa aku salah lihat? Ikan ini kok bisa naik ke darat sendiri? Cepat ambil ikannya. Kalau tidak, nanti diambil orang lain. Waktunya makan. Hari ini keberuntungan kita bagus sekali. Ikan sebanyak ini tidak habis dimakan. Kita bisa menjualnya juga. Di sana ada sarang kelinci juga. Nanti kita ke sana lihat-lihat. Mungkin hari ini kita dapat ikan dan daging. Ayo pergi. Sst. Ada kelinci. Kelinci ini malah datang sendiri ke sini. Harum sekali. Ayo cepat makan. Enak? Enak. Makan yang banyak. Ibu juga makan sedikit. Kakak ipar, kalian sudah makan? Kok ada daging kelinci dan ikan juga? Harum sekali. Iya, Wah, ikannya masih banyak sekali. Ibu akhir-akhir ini kebetulan ingin makan daging. Kebetulan aku bawa beberapa ikan pulang untuk menghormati beliau. Hey. Quivan, kita sudah pisah rumah. Kalau mau makan daging, cari sendiri di gunung. Aku tidak punya daging gratis untukmu. Kakak ipar, perkataanmu itu keterlaluan. Meskipun kita sudah pisah rumah, tapi pada akhirnya kita tetap keluarga. Kalau ada daging, bukankah seharusnya dibagi? Dibagi? Baiklah. Suruh ibu bagi uangnya setengah kepadaku, baru aku akan bagi ikannya kepadamu. Tidak mau kasih? Ya sudah. Aku juga tidak berani mengambilnya. Siapa tahu barangmu ini asalnya benar atau tidak, kita tidak tahu. Entah dicuri dari mana. Jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Kalau begitu, jelaskan dong. Semua orang ke gunung pulang dengan tangan kosong. Kenapa kamu bisa dapat ikan dan kelinci? Gimana? Tidak bisa jawab kan? Aku lihat kamu memang merasa bersalah. Hei, semuanya, cepat lihat sini. Aduh, kakak iparku ini tangannya tidak bersih, suka mencuri. wanita jahat yang mulutnya bau pasti akan sial seumur hidup. Kau. Dasar anak haram, siapa yang kamu bilang mulutnya bau? Kamu ngapain? Maafkan aku. Tidak sengaja. Ada di sana. Aduh. Ibu, tadi aku menyelipkan jimat sial di saku wanita jahat itu. Dia akan sial seharian ini loh. Jimat sial? Iya? Dasar bocah nakal. Sakit sekali. Tidak makan. Su Wanyin ini benar-benar keterlaluan. Sudah dapat ikan, tapi tidak tahu diri. Untuk diberikan kepada saya, ibu mertuanya ini. Ibu, dia juga punya 2 kelinci besar loh. Besar dan gemuk. Kakak ipar menyimpannya sendiri. Anak sulung baru meninggal beberapa hari. Menantu ini sudah berani melawan. Harus cari kesempatan.
untuk memberinya pelajaran. Ibu, tidak perlu cari kesempatan. Tukang jaga uang dari desa sebelah, istrinya meninggal beberapa waktu lalu. Sekarang, dia ingin mencari istri muda dan cantik. Katanya dia bahkan memberi mahar 500 keping. Pas sekali kita nikahkan saja kakak ipar dengannya. 500 keping? Anak kedua kita di pabrik sebulan cuma 20. Ini setara dengan gajinya bekerja bertahun-tahun. Dengan uang ini, bukankah kita bisa makan daging setiap hari? Hanya saja, bagaimana caranya agar menantu sulung? Mau menikah dengannya? Itu yang sulit. Kalau dia tidak setuju, tidak ada cara lain. Aku punya cara. Suara apa itu? Ayah baik-baik saja. Jinyan, kamu datang tepat waktu. Ayah hari ini bertemu dewa kecil. Dokter, apa ayahku sudah gila? Hei, Dasar anak nakal, bagaimana bicaramu? Aku lagi ngomongin hal penting nih. Ayah tiba-tiba kena serangan jantung hari ini. Diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Entah obat apa yang dia berikan padaku. Penyakit jantung yang sudah belasan tahun ini. Tiba-tiba sembuh. benar tidak sih? Kesehatan ayah sekarang memang sudah pulih sepenuhnya. Dan Garkon, kamu sekarang juga pergi ke kota Qingshui, bantu aku mencari Dewi kecil itu. Bawa hadiah besar untuk berterima kasih. Kota Qingshui? Betul? Bukankah kamu pernah ke kota Qingshui sebelumnya? Lagi pula, mencari gadis kecil itu seharusnya tidak sulit bagimu. Aku tidak mau pergi. Tempat itu, aku tidak mau ke sana lagi untuk kedua kalinya. Aku tidak mau pergi. Tempat itu, aku tidak mau ke sana lagi untuk kedua kalinya. Menyuruhmu melakukan hal sekecil ini saja tidak mau. Kamu mau membuatku mati kesal ya? Ayah, ada apa denganmu? Dokter, ada apa dengan ayahku? Gawat! Serangan jantung ayah berisiko kamu lagi. Kalau sampai melawan keinginan Patua lagi, nyawa bisa melayang loh. Apa? Ayah, jangan marah lagi. Aku pergi, tidak apa-apa kan? Kakak ipar, cepat buka pintu. Gawat, ada masalah. Kakak ipar, buka pintu. Ada masalah besar. Kakak ipar, buka pintu. Liu Kuifen, pagi-pagi begini, kenapa kau mengetuk pintuku? Kakak ipar, cepatlah ke rumahku. Lihat adik kedua. Tangannya terjepit mesin di pabrik. Sekarang dia hampir mati. Apa? Meskipun aku dan ibu sehari-hari tidak terlalu baik padamu, tapi adik keduaku selalu menghormatimu. Sekarang dia hampir mati. Dia hanya ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Cepatlah, tidak ada waktu lagi. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa tiba-tiba begini? Bagaimana adik kedua bisa terjepit mesin? Aku juga tidak tahu. Cepatlah lihat. Sial, aku tertipu. Buka pintu! Cepat buka pintu! Kamu Su Wanying kan? Ternyata cantik juga. Liu Chuifen memang tidak bohong padaku. Kamu siapa? Sepertinya kamu belum tahu ya. Ibumu dan Liu Chuifen sudah menjualmu padaku. Aku sudah memberi mereka 500 keping uang. Ajo, Sajang. Lepaskan aku! Ibu! Adik ipar! Aku tahu kalian di luar. Cepat lepaskan aku! Ibu, sudah memberitahu kepala desa? Tenang saja, tidak lama lagi. Kepala desa akan datang membawa orang untuk menangkap basah. Nanti, urusan Su Wanyin dan Wang Tufu tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dia harus menikah, mau tidak mau. Tuan Shen, saya menemukan gadis yang ayah Anda temui saat itu, mungkin bernama Tuan-Tuan. Karena hari itu, hanya dia dan ibunya yang lewat sini. Ayo! Tidak kusangka dia melakukan hal seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Betul, ayo. Benar-benar tidak tahu malu. Halo, saya ingin bertanya. Kalian tahu di mana rumah Tuan-Tuan? Tuan-tuan,
Bukankah dia anak perempuan Suwanyin? Pas sekali kami mau ke rumahnya untuk menggerebek. Menggerebek? Iya dong, Suwanyin itu benar-benar nekat. Suami pertamanya, Wang, baru meninggal berapa lama? Dia sudah mulai selingkuh, tidak tahu malu. Desa kita punya orang seperti ini, aku saja malu. Ayo, ayo, ayo. Tuan Shen, ini. Wanita murahan seperti itu, anak perempuan macam apa yang bisa dia didik? Sudah kubilang ayahku ditipu. Ibu. Aneh, ibu kemana? Gawat, ibu dalam bahaya. Tolong aku. Berani-beraninya kau menggigitku. Jangan tidak tahu diri. Bisa melayaniku itu keberuntunganmu. Lepaskan aku. Berteriaklah lebih keras. Kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah pun, tidak akan ada yang menolongmu. Lepaskan aku. Pak Kepala Desa. Hah? Aduh, Pak Kepala Desa. Akhirnya kalian datang juga. Kakak iparku dengan tukang jagal uang dari desa sebelah sedang berzina di sarang mereka. Apa? Aduh, putih sekali. Aku sangat merindukan Wanyin. Kamu benar-benar putih. Aduh, dunia ini makin rusak. Kalau aku membiarkan perbuatan amoral seperti ini, udara di desa kita akan ikut tercemar. Minggir. Ayo, kita lihat. Kamu mau apa? Gawat, sudah terlambat. Hanya ada satu cara. Qian Kun Wuji, Wang Xiangguyi, jurus pemindahan. Buka! Suwanyin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Suwanyin, Suwanyin. Aku lihat kamu tidak akan bisa bangkit lagi sekarang. Kepala desa, yang terbaring di ranjang ini bukan Suwanyin. Ada apa ini? Apa-apaan? Belum pernah lihat. Kenapa malah kamu? Nyonya Wang, kamu sudah 60 lebih. Bagaimana bisa melakukan hal tak tahu malu seperti ini? Kepala desa, bukan begitu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Aku tadi jelas-jelas lagi di jamban kok. Aduh, si selingkuhan ada di sini. Kau pikir kami semua buta ya? Kau melakukan hal seperti ini. Apa kau tidak kasihan pada mendiang lawang? Aku tidak. Cih! Kepala desa, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Yang tadi selingkuh di dalam rumah, jelas-jelas Suwanyin. Lihat. Bahkan gelang tangan yang selalu dipakainya masih ada di sini. Tali ini memang milik Suwanyin. Betul. Aku melihat dia memakainya setiap hari. Tidak pernah lepas dari tangannya. Mungkinkah yang tadi selingkuh itu Suwanyin? Oh benar, betul. Yang selingkuh denganku itu Suwanyin. Wanita itu mengambil 500 yuan dariku. Tapi dia malah tidak melakukan apa-apa. Malah mengirim ibunya ke ranjangku. Kalian hari ini harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan lapor polisi dan kalian semua akan ditangkap. Aku akan bilang desa Taohua menipu uang mahar. Kepala desa, bagaimana ini? Sudah, kita cari Suwanyin dulu. Aku mau lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. Berandal. Ibu, Tuan-tuan, kenapa kamu kemari? aku bangun tidak melihat ibu. Jadi aku keluar mencari ibu. Kamu tuan-tuan? Iya, Mungkinkah dia penyelamat kecil yang ayah maksud? Lihat wanita ini lagi. Bukankah dia yang tadi penduduk desa ribut-ribut ingin menangkapnya karena perzinahan? Pakaiannya berantakan. Sepertinya dia baru saja turun dari ranjang pria lain. aneh. Kenapa aku dan paman ini punya ikatan keluarga? Paman Tampan, kamu ayahku. Paman Tampan, kamu ayahku. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu sembarangan memanggil ayah? Aku tidak salah orang. Dia memang ayahku.
Anak ini memanggil setiap orang ayah. Sepertinya wanita ini sering memanfaatkan anaknya untuk menggoda pria lain. Kepala desa, Suwanyin ada di sini. Suwanyin, cepat kembalikan uang 500 yang kau ambil dari tukang kaki uang itu. Kembalikan padanya. 500? Uang 500 apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau sudah menipu tukang daging uang, mengambil uang mahar 500 darinya. Dia mau lapor polisi sekarang. Suwanjin, kalau kau cuma mau uang, bilang saja terus terang. Tidak perlu sampai mengirim ibumu ke ranjangku, kan? Bukankah ini namanya menindas orang jujur? Bagaimana ibumu bisa hidup setelah ini? Dosa apa yang kulakukan di kehidupan lalu? Sampai anak sulungku harus menikahimu. Kalau aku sudah di alam baka nanti, bagaimana aku bisa bertemu dengan uang tua kita? Aduh. Untung saja ketahuan tepat waktu, tidak sampai terjadi kesalahan besar. Menantu ini benar-benar tidak tahu malu. Menipu uang orang dan merusak kehormatan ibu mertuanya sendiri. Rendahan. Dua orang jahat ini mau menindas ibuku lagi. Uang itu bukan ibuku yang ambil, tapi mereka berdua yang mengambilnya. Mereka mengambilnya untuk mencelakai ibuku. Dasar anak haram. Omong kosong. Jelas-jelas ibumu. Jimat kebenaran. Keluar. Benar, uangnya memang aku yang ambil. Benar, uangnya memang aku yang ambil. Ada apa ini? Kenapa aku malah mengatakan yang sebenarnya? Liu Chuifan, akhirnya kau mengakuinya. Kau demi 500 koin dari Wang si Jaga. Kalian bersekongkol dengan ibu untuk menjebakku, menipuku, datang ke rumahmu. Supaya aku dan dia bisa jadi begitu saja. Kalau kepala desa tidak percaya, Anda bisa menggeledah rumahnya. Uang itu pasti masih ada padanya. Liu Kuifen, sebenarnya ada apa ini? Cepat jujur. Kepala desa, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak tahu uangnya di mana. Uangnya ada di lengan bajumu. Kepala desa, lihat uang ini. Oh, jadi ini ulahmu, Liu Zuifen. Aku hampir saja tertipu olehmu. Dan kau, sebagai ibu mertua Wanyin, kau malah bersekongkol dengan menantu keduamu, melakukan perbuatan tak bermoral seperti ini. Kau sudah setua ini. Apa kau tidak punya malu lagi? Kepala desa saja. Pak Kepala Desa, bukan cuma itu saja. Waktu itu, pas pembagian harta keluarga, mereka mengambil semua uang dan tanah keluarga. Semuanya diambil. Aku dan ibu sekarang bahkan tidak bisa makan. Masa ada kejadian seperti itu? Dasar anak haram. Omong kosong apa ini? Apa maksudnya tidak bisa makan? Kemarin kamu masih makan daging, kan? Kalian sudah mengambil semua uangnya. Bagaimana dia bisa makan daging? Pak Kepala Desa, yang saya katakan ini benar. Jika yang dikatakan tuan-tuan tadi benar, saya beritahu kalian, uang dan tanah keluarga kalian harus dibagi untuk ibu dan anak ini. Apa? Pak Kepala Desa, kenapa Anda membagi uang dan tanah keluarga saya untuk Suwanyin? Saya tidak terima. Kalian melakukan hal memalukan seperti ini, masih berani tidak terima? Baiklah kalau begitu. Besok, saya akan menulis surat ke pabrik anak kedua kalian. Dia sedang dalam seleksi karyawan teladan, kan? Nanti kalau masalah kalian tersebar, kita lihat apakah dia terpengaruh atau tidak. Aduh. Apa yang kamu katakan? Pak Kepala Desa, kami akan mengikuti semua perkataan Anda. Kami setuju. Baiklah, nanti kamu ikut ke sana, jadi saksi. Pak Kepala Desa. Ternyata penggerebekan ini cuma salah paham. Pak Kepala Desa, uangku. Kamu masih mau uang? Kamu datang ke desa kami, berbuat onar. Ini tindakan premanisme, kamu tahu. Ayo, bawa dia ke polisi. Jalan. Coba lihat siapa yang berani menangkapku. Aku kasih tahu ya. Pamanku itu kerja di pemerintahan kabupaten. Dia baru saja membocorkan padaku kalau ada investor besar dari luar negeri mau membangun pusat budidaya tanaman obat di kecamatan Qinghui. Kalian percaya atau tidak? Dengan satu kata dariku, kesempatan bagus untuk membangun pusat itu tidak akan jatuh ke desa Taohua kalian. Paman si Wang ini sepertinya memang bekerja di pemerintahan kabupaten. Apa yang dia katakan jangan-jangan benar. Pak Kepala Desa, kalau kita benar-benar menyinggung perasaannya dan kehilangan kesempatan membangun pusat itu, bagaimana nanti? Desa kita ini sudah dilanda bencana, miskin bertahun-tahun. Kamu lumayan pintar juga. Menurutku sih, kalian sebaiknya tahu diri saja. Biarkan Suwanyin menikah denganku saja, lalu melahirkan anak laki-laki yang sehat dan gemuk untukku. Mungkin kalau aku senang, aku akan menyuruh pamanku memberikan jatah pembangunan markas ini untuk desa kalian. Hei Wang, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Lihat mereka, satu persatu pengecut begitu. Dalam hati mereka berharap kamu bersamaku, kan? Kamu? Waning, kita berdua. Kenapa aku tidak tahu kalau keputusan pembangunan markas Sensi ada di tanganmu? Kamu siapa? Ayah sangat keren. Aja. Oh, aku tahu sekarang. Dasar Suwanyin.
Aku bilang, kamu tidak mau bersamaku lagi. Ternyata kamu sudah menemukan pria simpanan ya? Diam. Pria simpanan? Pria simpanan yang kamu sebut itu adalah yang kamu sebut investor besar dari luar negeri. Maaf Pak Shen, maaf, saya terlambat. Siapa yang kamu bohongi? Siapa dia? Mana mungkin dia datang ke daerah terpencil miskin ini? Buka mata anjingmu dan lihat. Apa kamu Anda, Tuan Shen? Maafkan saya yang tidak tahu diri. Maafkan saya. Apa kita harus menyerahkannya ke polisi? Oh, benar-benar. Bawa dia ke polisi. Baik, Pak Kepala Desa. Tuan Shen, saya salah. Pergi. Tuan Shen, Pergi. Tuan Shen. Terima kasih. Jangan salah paham. Saya hanya tidak ingin reputasi perusahaan saya tercemar di luar. Selesaikan dulu urusan yang diperintahkan Bapak Tua. Baik. Nona Su, ini ada 200.000. Ini sebagai imbalan karena putri Anda telah menyelamatkan bapak tua kami. Hah? Astaga, tidak salah lihat kan? Ini 200.000 loh. Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Jangan bilang kamu, aku juga belum pernah lihat seumur hidupku. Kalian pasti salah orang kan? Putriku masih kecil begini, mana mungkin bisa menyelamatkan orang? Nona Su, ini adalah ketulusan hati bapak tua. Mohon diterima. Betul. Aduh, cucu saya yang menyelamatkannya. Cucu saya pintar sejak kecil. Dia sering menyelamatkan orang. Tuan-tuan menyelamatkan orang untuk mengumpulkan pahala. Jika dia menerima uang, itu melanggar hukum alam. Dan dia akan dihukum. Hukum alam apa? Hukuman apa? Uang sebanyak ini tidak mau diterima. Apa kamu bodoh? Karena uang ini diberikan kepada tuan-tuan, dan dia tidak mau menerimanya. Maka kembalikan saja. Suwanyin, kamu gila. Ini 200.000 loh. Betul, kakak ipar. Uang ini cukup untuk keluarga kita hidup beberapa generasi. Bagaimana bisa kamu mengembalikannya? Pak Shen ini. Karena dia tidak serakah dan tidak mengejar kemewahan, itu adalah kualitas yang langka dan patut dihargai. Jika dia tidak mau, sudahlah. Aduh, dosa apa yang sudah kuperbuat? Uang yang sudah di tangan hilang begitu saja. Aku tidak mau hidup lagi. Sudah, cukup. Menangis terus, tidak pantas. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, aku akan mengusirmu dari desa. Tadi, Xiaowang bilang tentang masalah perkebunan obat-obatan. Perusahaan Shen memang punya rencana untuk membangun perkebunan. Bisakah Anda mempertimbangkan desa kami? Sehuhur. 6 tahun lalu saya pernah ke desa Anda. Tanah di sini tandus. Kurang cocok untuk menanam tanaman obat. Aneh? Ayah bilang di desa kita tidak kokok untuk menanam tanaman obat. Tapi di gunung belakang banyak tumbuh. Tianma. Kamu bilang di gunung belakang banyak tumbuh tianma. Iya. Tepatnya di sisi barat daya gunung belakang. Tuan-tuan, jangan bicara sembarangan. Kita belum pernah lihat tianma. Ibu, aku tidak bohong. Di gunung belakang benar-benar ada tianma. Kalau tidak percaya, suruh kakek kepala desa bawa beberapa orang untuk menggali. Pasti tahu nanti. Kepala desa, jangan dengarkan omong kosong anak pembawa sial ini. Tianma itu tanaman obat langka. Bisa dijual mahal sekali. Kapan desa kita punya barang langka seperti itu? Betul. Kalau memang ada Tianma, mereka berdua, ibu dan anak pasti sudah menggali duluan. Mana mungkin mereka berbaik hati memberitahu kita? Aduh, sudahlah. Entah benar atau tidak, ini satu-satunya kesempatan desa kita. Oh ya, Tuan Shen, kalau Anda ada waktu, ikut kami ke gunung belakang untuk melihat. Kami juga tidak tahu apa itu Tianma. Tolong bantu periksa. Ayah, tolong percaya tuan-tuan. Di gunung belakang benar-benar ada Tianma. Ayah, Pak Shen, kenapa dia memanggilmu ayah? Dia cuma asal panggil. Baiklah. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Wah, bagus sekali. Pak Lurah, kami sudah obrak-abrik semua tanahnya. Tidak ada Tianma di sini. Aduh. Lihat kan, Pak Lurah, sudah kubilang, mana mungkin ada Tianma di gunung ini. Semua gara-gara anak kurang ajar ini omong kosong, membuat semua orang capek sia-sia. Lalu, bagaimana kalau benar-benar menemukan Tianma? Benar-benar menemukan Tianma? Bagaimana? Ku bilang ya, kalau di sini ada Tianma, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Tianma. Pak Lurajang, Pak Lurajang, lihat, aku menemukan Tianma. Pak Shen, coba lihat.
Ini benar-benar Tianma. Bibi kedua, tadi kamu bilang mau makan kotoran sambil berdiri terbalik kan? Masih pegang omonganmu? Bibi cuma bercanda denganmu. Karena di sini bisa ditemukan Tianma, berarti penilaianku sebelumnya salah. Saya akan kembali dan minta orang siapkan dokumennya. Setelah disetujui pemerintah, baru kita siapkan pembangunan markasnya. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Sen. Aduh, bagus sekali, bagus sekali. Gastrodia elata ini ditemukan oleh putrimu. Karena tidak mau hadiah, sebagai gantinya, kamu akan jadi pengelola markas ini. 50 sebulan. Kamu mau? Tapi, saya tidak punya pengalaman mengelola. Hei, Pak Shen, saya mau jadi pengelola markas. Saya ini pernah mengelola babi di desa. Mengelolanya sangat bagus. Ibu, kalau ibu tidak mau, keuntungan ini akan diambil wanita jahat itu. Saya mau coba. Baiklah. Terima kasih Pak Shen. Kami warga desa akan mendukung sepenuhnya. Tunggu kabar dari saya. Hei, hati-hati ya, hati-hati di jalan. Dia jelas-jelas ayahku. Kenapa dia bilang tidak kenal aku dan ibu? Tidak bisa. Aku harus cari tahu. Mama, aku mau pipis di sana. Kalau begitu, cepatlah. Mama tunggu di sini. Maaf, Pak Shen. Kaki Anda terkilir. Biar saya ambilkan mobil. Kalau begitu, terima kasih, Pak Shen. Halo, kamu papaku. Apa kamu pacar Pak Shen? Anak ini tadi terus-terusan memanggil Pak Shen papa. Sekarang dia berani datang lagi, mencampuri urusan pribadi Pak Shen. Pasti ibunya yang menyuruh. Wanita yang ingin naik pangkat lewat anak. Sudah sering aku lihat. Betul, aku pacar Pak Shen. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Dan sebentar lagi akan menikah. Jadi, pulang dan bilang pada ibumu, jangan mengincar Pak Shen. Dia tidak pantas. Papa ternyata pria brengsek yang gampang bosan. Aku tidak mau mengakuinya lagi. Sudah tahu. Kenapa kamu ikut ke sini? Pria brengsek, Ada apa ini? Tadi bukannya baik-baik saja. Mama. Tuan-tuan, ada apa denganmu? Kamu sedih ya? Ibu, mulai sekarang, jangan cari ayah lagi. Anggap saja dia sudah meninggal. Tapi ayahmu memang sudah meninggal, kan? Bibi Wang. Ada apa, Tuan? Apa kamu lupa memanaskan air? Kenapa airnya dingin semua? Aku yakin sudah memanaskan airnya kok. Bibi Wang, masuk sini dan lihat sendiri. Oh. Tuan? Pak Shen, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya terpeleset. Bagaimana dengan proyek basis bahan obat di desa Taohua itu? Bagaimana perkembangannya? Ini dokumen persetujuan dari pemerintah. Diperkirakan besok sudah bisa mulai bekerja. Kamu ikuti terus proyek ini. Jika ada masalah, hubungi saya lagi. Baik, Pak Shen. Tunggu dulu. Waktu itu di depan desa Taohua, apa yang kamu katakan pada gadis kecil bernama Tuan-Tuan itu? Aku merasa dia tidak baik-baik saja. Memang ada sedikit hal yang tidak menyenangkan terjadi hari itu. Anak itu salah mengira saya sebagai pacar Anda. Dia bahkan mengancam saya agar menjauhi Anda. Oh, gitu. Ibu anak itu janda. Kayaknya sih dia mengincar status Anda, Tuan Shen, dan ingin Anda jadi ayah tirinya. Baik. Keluar. Tuan Shen, Anda baik-baik saja, Tuan Shen? Tuan Shen, dokter, cepat panggil dokter. Tuan Shen. Makan. Kerjanya cuma makan. Menantu sulung itu setiap bulan dapat 50 keping perak penghasilan tetap. Coba lihat kamu, punya apa? Kenapa kamu tidak berguna begitu? Ibu, itu bukan salahku. Siapa sangka anak liar itu cuma asal bicara, tapi di gunung belakang benar-benar ditemukan Tianma. Tidak bisa. Tidak boleh semua hal baik diambil oleh Su Wanyin itu. Tapi sekarang pekerjaannya sudah di tangannya. Kita bisa apa lagi? Kamu ini bodoh seperti babi ya. Dia sekarang bukan itu, apa namanya?
pengelola kebun obat herbal itu. Kalau sampai obat herbalnya bermasalah, apa dia masih bisa menjabat? Oh iya. Memang ibu yang terbaik. Ibu punya cara. Tuan-tuan, ibu pergi kerja di gunung belakang. Kamu di rumah, baik-baik jaga rumah ya. Baik. Kenapa ada aura kematian di tubuh ibu? Tunggu sebentar. Ada apa? Cepat, cepat. Kebun obat herbal terbakar. Ada banyak orang di sana. Cepat, cepat selamatkan orang. Kamu harus bertahan. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Bertahanlah. Ibu, jangan pergi. Kebun itu akan terbakar. Tuan-tuan, kamu mimpi buruk ya? Tenang saja, ibu akan segera kembali. Benar-benar akan banyak orang yang mati. Sepertinya sejak tuan-tuan bangun, setiap hari di rumah ada ikan dan daging. Dia juga membantu penduduk desa menemukan gastrodia. Mungkinkah tuan-tuan benar-benar tahu sesuatu? Tuan-tuan, jangan khawatir. Ibu akan segera mencari penanggung jawab kebun. Kamu bilang gunung akan terbakar? Ja. Ada buktinya? Belum ada. Tapi aku. Belum ada bukti saja, kamu berani menyuruhku berhenti kerja. Si Wanyin, kamu terlalu menganggap dirimu penting ya? Bukan begitu, Nona Li. Aku memikirkan keselamatan semua orang. Kalau sampai terjadi kebakaran, semua pekerja bisa mati. Kalau sampai terjadi kebakaran? Hanya berdasarkan dugaanmu, kamu mau kami berhenti kerja. Suanyin, kamu tahu berapa banyak uang yang kami rugi rata-rata setiap hari? Lagi pula, kami punya target. Nanti kalau tidak tercapai, siapa yang mau tanggung jawab? Pergi, jangan ganggu pekerjaanku. Nona Li, asalkan kamu mau berhenti kerja sehari saja, semua kerugian akan kutanggung. Kamu yang tanggung? Suanyin, Pak Shen cuma menyuruhmu jadi manajer. Kamu sudah merasa hebat sekali ya? Bukan. Coba lihat dulu berapa uang di dompetmu. Hei, pergi. Yah, kakak ipar. Sudah diusir ya? Kamu bangga apa sih? Nanti lihat saja. Apa kamu masih bisa bangga? Cih. Kayaknya semua ramuan ini udah hampir dipindahin. Yuk kita makan. Tapi kalau nggak ada yang jaga, apa bisa? Allah takut apa sih? Ini kan semua orang desa kita. Ayo. Asisten Lee, gawat! Ada apa? Gudang obat terbakar. Jalan turun gunung terhalang. Semua warga desa di gunung terjebak di markas. Apa? Kawan Lee, markas di gunung terbakar. Cepat, atur penyelamatan. Aku sudah panggil tim pemadam kebakaran. Hanya saja apa? Hanya saja, tim pemadam kebakaran datangnya terlalu lambat. Api di gunung terlalu besar. Sepertinya tidak akan sempat menyelamatkan orang. Lalu bagaimana? Anak keduaku masih di gunung. Tidak bisa, aku harus menyelamatkannya. Bibili, kamu pergi sekarang. Apa gunanya? Bukan cuma mati sia-sia. Bukan cuma Li Lao Er. Sebagian besar orang desa kita, semua bekerja di gunung. Kalau api besar ini tidak padam, berapa banyak orang yang akan terbakar mati? Sialan. Siapa yang membakar? Aku tidak akan membiarkannya. aku cuma mau bakar gudang. Siapa yang kepikiran bakar gunung sih? Ini. Bagaimana ini? Aduh. Kepala desa. Aku tahu siapa yang membakar gunung. Itu Suanyin. Tadi pagi aku melihatnya sendiri. Dia mencurigakan, berkeliaran di dekat gudang. Liu Cuifen, jangan asal bicara. Apa kau punya bukti? Aku punya. Kepala desa, tadi pagi, Suanyin tiba-tiba mendatangiku dan bilang markas akan terbakar. Kalau bukan dia yang membakar, bagaimana dia bisa tahu duluan tentang kebakaran itu? Ternyata Suanyin yang membakar. Heyo, kita ke rumahnya. Minta pertanggungjawaban. Hajo pergi. Tuan-tuan. Kemana dia? Ini. Suanyin. Dia di sini. Kepala desa, ada apa ini? Suanyin. Gunung terbakar, kau tahu tidak? Aku tahu, aku sudah menemui Nona Li untuk menyuruhnya berhenti kerja, tapi dia menolak. Lihat Pak Kades. Dia sudah tahu dari awal kalau gunung akan terbakar. Api itu pasti dia yang membakarnya. Kakak Kipar, kenapa kamu membakar markas? Apa kamu tahu? Karena kamu membakar, berapa banyak orang yang akan mati di gunung? Bukan aku yang membakar. Aku juga tidak tahu siapa yang membakar. Bukan kamu yang membakar? Kamu tidak tahu siapa yang membakar. Lalu, kenapa kamu tahu duluan kalau markas akan terbakar? Tuan-tuan yang memberitahuku. Dia bilang markas akan terbakar. Makanya aku mencari Nona Li. Tuan-tuan? Tuan-tuan bukan dewa.
Bagaimana dia bisa tahu duluan kalau markas akan terbakar? Menurutku, kamu yang membakar. Betul kakak ipar, membakar gunung menyebabkan begitu banyak orang mati. Kejahatan besar. Hey, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tangkap dia dan serahkan ke polisi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sungguh bukan aku yang membakar. Pak Kades, percayalah padaku. Kok langit jadi gelap? Pak Kades, kok tiba-tiba hujan sih? Ternyata hujan beneran. Orang-orang di gunung selamat. Aduh. Hujan ini datang tepat waktu sekali. Hahaha. Iya nih. Desa kita sudah 3 tahun paceklik. Jarang sekali hujan. Tidak disangka, saat kebakaran besar di gunung ini, Di saat genting malah hujan. Langit berpihak pada kita. Betul. Pak Kades, apinya sudah padam. Semua orang di gunung selamat. Bagus sekali. Hey, Pak Kades, meskipun orang-orang selamat, tapi api ini dinyalakan oleh Suwanyin. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus dipenjara. Bukan aku yang menyalakannya. Kau masih berani membantah. Kenapa kalian semua diam saja? Tangkap dia dan serahkan ke polisi. Hei, kau Tangkap dia. Wanyin, kali ini kau benar-benar ceroboh. Aku juga tidak bisa membantumu. Di penjara sana, renungkan perbuatanmu. Bukan. Akhirnya menyingkirkanmu, si jalang kecil sialan ini. Pak Lurah? Pak Lurah, saya ada yang mau bicara. Anak kedua kami bilang, dia tahu siapa yang membakar. Li Lao kau tahu siapa yang membakar? Hah? Cepat katakan. Waktu itu saya mau makan. Ingat, pintu gudang lupa ditutup. Pas balik, saya lihat Liu Zuifen keluar dari gudang diam-diam. Hah? Waktu itu saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi tidak lama kemudian, gudang terbakar. Saya curiga api itu ulah Liu Zuifen. Li Lao jangan asal bicara. Yang diam-diam itu jelas Suwanyin. Kau pasti salah lihat. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Pak Lurah, hari ini selain waktu makan, saya terus berjaga di pangkalan. Senang Liu Zuifen, tidak ada orang mencurigakan lain yang mendekati gudang saya. Liu Zuifen, bagaimana kau menjelaskan ini? Ya, saya memang pergi ke gudang. Tapi bukan aku yang bakarkan. Liu Zuifen, dengar baik-baik. Kalau sekarang kamu jujur, hukumannya bisa diringankan. Kalau enggak, aku lapor polisi sekarang. Biar polisi yang selidiki. Kalau polisi sampai tahu, kamu bisa dihukum mati. Pak Kepala Desa, aku cuma mau bakar obat-obatan. Aku nggak pernah berniat membakar hutan. Apalagi mencelakai orang. Pak Kepala Desa. Kamu ini, Gastrodia itu harapan satu-satunya desa kita untuk jadi kaya. Kenapa kamu bakar? Kamu ini. Ayo, tangkap dia. Pak Kepala Desa, aku tahu aku salah. Kakak ipar, tolong bantu aku, mohon dong. Aku nggak mau masuk penjara. Perbuatanmu tanggung sendiri. Bawa dia. Pak Kepala Desa, aku nggak mau di penjara. Pak Kepala Desa, sekarang masalahnya sudah jelas. Aku boleh pergi kan? Tuan-tuan hilang. Aku harus mencarinya. Apa? Tuan-tuan hilang? Tuan-tuan? Tuan-tuan, kamu di mana? Tuan-tuan. Wanyin, kamu jangan khawatir. Desa kita kecil saja. Tuan-tuan tidak akan hilang. Ketemu. Dia tergeletak di tepi sungai. Saat ditemukan, dia sudah pingsan. Wanyin! Kepala Desa. Wanyin, ini Dr. Liu dari desa kita. Cepat suruh dia periksa, tuan-tuan. Baik, silakan dokter. Nona Su, putrimu sepertinya tidak ada masalah fisik. Tapi putriku sudah pingsan sejak kemarin sampai sekarang. Tidak demam, tidak ada luka di tubuhnya. Tapi dia tidak bangun meski sudah dipanggil-panggil. Yang ini, aku juga baru pertama kali melihatnya. Bagaimana kalau kalian coba ke rumah sakit di kota? Fasilitas medis di sana lebih bagus. Mungkin mereka bisa tahu putrimu sakit apa. Betul, Wanyin. Kata Dr. Liu benar. Bagaimana kalau kamu bawa tuan-tuan ke kota saja?
Hanya itu satu-satunya cara. Presiden Shen, mohon jangan pecat saya. Bukan saya yang membakar. Para penduduk desa itu yang membakar. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, Pak Shen. Saya sudah menyelidiki. Memang bukan kamu yang membakar. Tapi kamu tidak bisa lepas tangan dari masalah ini. Ini. Apa maksudnya ini, Pak Shen? Suanyin sudah mengingatkanmu bahwa akan ada kebakaran. Tapi kamu sebelumnya tidak menyelidiki kemungkinan terjadinya kebakaran. Malah mengusir orang. Kamu sudah bikin masalah sebesar ini. Kenapa aku harus tetap mempertahankanmu? Ada apa lagi? Tidak, keluar. Pak Shen, dengarkan aku. Pak Shen, Asisten Lee, silakan. Tidak. jangan pecat aku. Dengarkan aku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku nggak akan bikin kesalahan kayak gini lagi. Pak Shen. Pak Shen. Su Wanyin, dasar jalang. Kok dia ada di sini? Hello Nona. Aku mau tanya. Kenapa wanita tadi ke rumah sakit? Anda siapa? Jangan salah paham, aku temennya, cuma ingin tahu saja. Kamu temannya? Anaknya sakit. Semua gara-gara ibu brengsekmu itu membuatku kehilangan pekerjaan. Sekarang biar dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan anak. Jual dia jauh-jauh. Jangan biarkan dia muncul lagi di Jingcheng. Tenang saja. Orang yang kujual pasti tidak akan kembali. Suster, apa kau melihat anakku? Bukankah anakmu ada di bangsal? Tidak. Aku cuma pergi sebentar untuk membeli makanan. Dia sudah tidak ada. Apa kau melihatnya? Tuan-tuan, maafkan aku. Tahu Khila? Tuan Shen, aku mohon padamu. Tolong bantu aku mencari tuan-tuan. Dia menghilang. Aku tidak tahu siapa yang membawanya pergi. Tuan-tuan hilang? Presiden Shen, banyak penculik anak muncul di kota Jing. Putri wanita ini jangan-jangan diculik oleh penculik anak. Penculik anak? Betul. Kalau memang diculik oleh penculik anak, biasanya sulit ditemukan lagi. Sekalipun ditemukan kembali, kalau tidak gila, ya cacat tangan atau kaki. Diam. Kamu banyak omong. Tuan-tuan! Nona Su. Paman, kamu siapa? Anak ini ternyata sudah bangun. Ada banyak orang di sini. Bagaimana ini? Anak manis, aku teman baik ibumu. Dengar baik-baik. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tapi Paman, kamu sudah banyak berbuat jahat, terjebak dalam aura jahat. Hari ini kamu akan mengalami musibah berdarah. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Tuan-tuan tidak bicara omong kosong, kepalamu akan tertimpa batu dulu. Lalu darah akan mengalir dari 7 lubangmu. Darah mengalir dari 7 lubang. Kalau kamu bicara omong kosong, Akan kupukul sampai otakmu berhamburan. Aduh. Siapa yang memukulku? Lihat Paman, aku tidak bicara omong kosong kan? Dasar kau jalang. kutuk saja aku. Lihat saja nanti. Akan kubereskan kau. Pergi. Ada apa ini? Kok bisa tiba-tiba berdarah? Telingaku sakit. Sakit sekali. Tuan-tuan tidak bohong. Kepalamu akan tertimpa batu duluan. Lalu darah akan mengalir dari 7 lubangmu. Guru, tolong selamatkan aku. Aku belum mau mati.
Bukankah kau tidak percaya padaku? Aku percaya. Aku percaya. Kumohon, selamatkan nyawaku. Aku tidak mau mati, Guru. Ini baru permulaan loh. Selanjutnya, kau akan ditabrak mobil, lalu dilindas berulang kali, sampai ususmu keluar loh. Kumohon, Guru. Sebenarnya, tidak sulit untuk membatalkannya. Kau hanya perlu mengucapkan beberapa kata. Kata-kata apa? Aku adalah pedagang manusia. Kau adalah Lee Jun. Kami menerima laporan. Kau dicurigai bersekongkol dengan pedagang manusia untuk menculik anak-anak. Sekarang kami menangkapmu sesuai hukum. Pak polisi, dengarkan aku. Kalian salah orang, itu bukan aku. Ada apa ini? Kok orang ini bisa begitu sih? Pak Shen. Sepertinya ada perkelahian di depan. Sampai jalanan macet semua. Aku ini benar-benar pedagang manusia. Kenapa lari? Ikut aku pulang. Ibumu mengkarimu. Bajingan, lepaskan aku. Aku dan ibuku tidak akan mengakui kamu. Pergilah dan hiduplah selamanya dengan kekasihmu itu. Ada apa dengan anak ini? Dulu dia selalu memanggilku ayah. Sekarang dia langsung memanggilku bajingan. Kekasih apa? Jangan pura-pura. Yang datang ke desa kami bersamamu waktu itu kekasihmu kan? Jangan kira aku tidak tahu hanya karena aku masih kecil. Sebenarnya aku tahu semuanya. Ibuku bersamamu itu hanya selingkuhan. Pria ini terlihat rapi dan berwibawa. Tapi ternyata dia main serong. Benar, tidak bisa menilai orang hanya dari penampilan. Tidak menyangka dia orang seperti itu ya. Adik kecil, kamu benar-benar salah paham. Pak Shen kami sudah melajang selama 30 tahun. Bahkan nyamuk di sekitarnya pun jantan semua. Kekasih apa? Itu hanya omong kosong yang menakutkan. Kekasih yang kamu maksud itu asisten Pak Shen kami. Pak Shen kami bahkan tidak mau peduli padanya. Dia sudah dipecat. Benarkah? Tentu saja. Apa wanita itu bohong? Apa yang paman itu bilang benar? Kamu beneran gak suka sama kakak itu? Tentu saja. Kamu kan masih anak kecil. Setiap hari mikirin apa sih? Sudah kuduga. Bisa punya anak secantik aku? Mana mungkin ayah itu bajingan? Kalau begitu, ayo kita cari ibu. Ibu! Tuan-tuan. Kamu lari kemana saja? Kamu bikin ibu takut setengah mati. Ada yang terluka? Tidak. Tuan Shen, terima kasih sudah bantu menemukan tuan-tuan. Tidak apa-apa. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai lari lagi. Jarang-jarang ke kota, ketemu ayah. Mana bisa dia pergi begitu saja? Ibu, ini pertama kalinya kita ke kota. Kita juga nggak punya banyak uang. Kita mau tinggal di mana? Apa kita harus tidur di jalan? Kalian tidak punya tempat tinggal. Tidak, aku sudah. Tidak apa-apa. Paman Shen, duluan saja. Aku dengar pamandang bibi dari desa kalau ke kota. Mereka semua tidur di imperan. Aku dan ibu sudah berincana cari geng buat tidur semalam. Kapan aku bilang mau tidur di gang? Kalau kalian tidak keberatan, Tidak keberatan. Terima kasih Paman Shen sudah mau menampung aku dan ibu. Paman Shen, ini rumah paman? Iya. Tuan Shen, maaf, kami merepotkan Anda lagi. Tidak apa-apa. Aku jarang pulang ke rumah Imi. Ajakku tinggal sendirian. Kalau dia tahu penolong kecilnya tinggal bersamanya, dia pasti senang sekali. Aneh. Rumah ini jelas-jelas punya feng shui yang bagus, tapi kenapa ada angin dingin berembus masuk? Ayo. Tuan. Aja. Tuan, Aura jahatnya sangat pekat. akhirnya kau kembali juga. Sakit jantung kakek sepertinya kambuh lagi. Kok bisa begini? Bukankah dokter bilang sakit jantung ayah sudah sembuh? Karena kakek dirasuki energi jahat. Kalau energi jahat di sini, tidak dihilangkan. Penyakit kakek tidak akan pernah sembuh. Energi jahat. Betul. Tian Kung Wuji. Wan Xiang Gigi. Mata lengket. Oke. Ketemu. Ini dia lukisannya. Ada kutukan di dalamnya. Nak, jangan asal bicara. Lukisan 100 keabadian ini bernilai jutaan.
Ini dibawa langsung dari luar negeri, oleh sepupu Tuan. Aku tidak salah. Hengkurkan saja lukisan ini. Kakek pasti akan bangun. Tuan-tuan, kamu menyiram lukisan ini? Kamu berani-beraninya menyiram lukisan ini. Tuan, kakek paling suka lukisan ini. Kalau dia bangun dan tahu lukisan ini rusak, entah bagaimana marahnya dia nanti. Maaf Tuan Shen. Tuan-tuan, cepat minta maaf pada Paman Shen. Tuan-tuan tidak salah. Ngapain minta maaf? Tuan-tuan. Ayah, kau sudah bangun? Kan, sudah kubilang. Lukisan ini bermasalah. Cukup hancurkan ini. Kakek akan bangun. Gadis kecil, kau ya. Kakek, kita bertemu lagi. Kau bilang lukisan ini bermasalah. Betul. Energi jahat di dalamnya akan menyedot keberuntungan seseorang. Tidak hanya membuat umur pendek, tapi juga membuat keturunan terputus. Lukisan ini adalah hadiah ulang tahun dari Senze untuk ayah 5 tahun lalu. Penyakit jantung. Ayah sepertinya juga dimulai sejak saat itu. Jangan bicara omong kosong. Aze adalah satu-satunya keturunan dari pamanmu. Dia tumbuh bersamamu sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Betul sekali, Tuan. Bangunnya Tuan Besar sama sekali tidak ada hubungannya dengan lukisan ini. Gadis kecil ini hanya kebetulan saja. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Keluarlah. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak keluar, aku akan memusnahkanmu. Ampun deh, saya keluar sekarang. Hantu. Hantu. Putrimu. Ada apa ini? Kenapa aku merasa putrimu bukan orang biasa ya? Aku juga tidak tahu. Sepertinya dugaanku sebelumnya benar. Tuan-tuan memang bukan anak biasa. Lihat, ini Haisha. Telepon Aza. Suruh dia kemari. Aku harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Paman kedua. Aku baru saja mau mengajak Shufan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Ada apa paman mencariku? Aze, aku tanya padamu. Kenapa ada Hesha di lukisan ini? Kau tahu tidak, semua karena Imi. Beberapa kali aku hampir mati. Apa itu Heisha? Aku tidak tahu. Paman kedua. Aku hanya merasa makna dari kaligrafi ini bagus. Jadi aku membelinya dan memberikannya padamu. Betul, Paman kedua. Aku tahu Paman paling mengerti Aze. Sejak kecil orang tuanya meninggal, dia selalu menganggap Paman seperti ayah kandungnya. Mana mungkin dia punya niat jahat padamu? Oh iya, pasti ada yang sengaja berbuat ulah, sengaja menjebak dan memfitnah Aze kami. Kamu siap? Aku. Apa aku? Cuma kamu di sini. Bersikaplah lebih sopan. Nona Su adalah tamuku. Paman jahat. Roh jahat sudah musnah. Kamu sudah kena karmanya. Di dadamu akan ada tanda gelap ular yang akan melahap hidupmu. Lihat. Mana ada tanda gelap ular? Menurutku ini cuma anak kecil yang menyebarkan omong kosong. Paman kedua. Dari mana Paman menemukan dua penipu ini? Di sini malah melakukan tahayul. Menurutku, seharusnya kita lapor polisi dan masukkan mereka ke penjara. Aku ceroboh. Aku lupa sejenak. Tanda ular hanya bisa dilihat oleh praktisi spiritual. Aze, kamu yakin masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Paman kedua. Kesetiaanku padamu itu disaksikan langit dan bumi. Kalau Anda benar-benar tidak percaya, saya bisa bersumpah. Kalau saya punya, sedikit saja niat jahat padamu. Biar saya disambar petir, mati mengenaskan. Dasar kakek tua bangka. Begitu aku mewarisi keluarga Shen, kau dan Shen Jinyan siap-siap saja angkat kaki. Cuma bersumpah kan? Aku bisa bersumpah sesukaku. Tidak percaya ada petir yang berani menyambarku. Jimat pemanggil petir. Keluar! Aneh. Tadi masih cerah sekali. Sekarang kok tiba-tiba ada petir? Menurutku sih, ada orang yang terlalu banyak berbuat jahat. Sampai langit pun tidak tahan. Paman, ada petir tuh. Apa Anda masih berani bersumpah? Aku? Apa yang tidak berani aku sumpahin? Tidak salah ya, tidak salah. Paman kedua. Paman kedua, saya selalu menganggap Anda seperti ayah kandung saya sendiri. Bagaimana mungkin saya punya niat jahat pada Anda?
Bagaimana mungkin saya punya niat jahat pada Anda? Ase. Paman, kalau ada beberapa sambaran petir lagi, saya tidak bisa menjamin Anda masih bisa hidup atau tidak loh. Aku bilang. Heisha itu aku yang kasih. Aku cuma mau paman mati. Supaya aku bisa warisi hartanya. Paman kedua. Kupikir aku sudah baik padamu, tapi kau malah melakukan ini. Pergilah. Mulai hari ini, Keluarga Shen akan mencoret namamu. mulai sekarang, tidak ada lagi kau di keluarga Shen. Suruh aku pergi. Kalau aku pergi, keluarga Shen kalian akan benar-benar punah. Apa maksudnya? Paman kedua, Meskipun kau tidak mati sekarang, dengan usiamu ini, kau juga tidak akan hidup lama. Aku akan jujur padamu. Shen Jinjian yang terkena Heisha sudah tidak bisa punya anak lagi. Kalau aku pergi, keluarga Shen kalian akan benar-benar terputus garis keturunannya. Kau. Sebentar lagi rapat pemegang saham. Nanti, kabar bahwa Shen Jinyan tidak bisa punya anak akan tersebar. Ini kan perusahaan keluarga kita. Dia tidak bisa punya keturunan. Jadi, dia tidak pantas mewarisi Shen Group. dasar anak durhaka. Aja. Kalian lakukan perbuatan terkutuk ini? Apa kalian tidak takut, Karma? Jangan ikut campur urusan kami. Shen Jinjian, kau pasti sangat marah sekarang kan? Ayahmu mendirikan Shenxi, dan kau membuatnya semakin besar. Tapi karena kau tidak bisa punya keturunan, aku yang diuntungkan. Bagaimana? Menyebalkan kan? Siapa bilang dia tidak punya keturunan? Aku putrinya. Tuan-tuan, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kau putri Tuan Shen? Ayahmu adalah Wang Fugui, si sulung dari keluarga Wang. Tuan-tuan tidak bohong. Paman Shen memang ayahku. Kupikir kau pengemis kecil ini sudah gilainya naik pangkat ya. Berani-beraninya bicara seperti itu. Betul. Sekalipun Shen Jinyan putus asa, dia tidak akan mencari wanita di desa, kan? Kalian pikir dengan mencari anak sembarangan, kalian bisa membodohiku? Atse, Shenxi cepat atau lambat akan jadi milikmu. Rumah ini juga cepat atau lambat akan jadi milikmu. Ayo kita usir semua pengganggu ini, sekarang juga. Betul sekali. Enjak kau! Aze, Sejak kapan aku punya tenaga sebesar ini? Sudah kubilang, Paman Shen itu ayahku. Perusahaan ini tidak akan jatuh ke tangan kalian. Aduh. Tuan-tuan, Kakek tahu kamu bermaksud baik. Anakku selama bertahun-tahun tidak punya pacar. Bagaimana mungkin? punya anak perempuan sebesar kamu? Maaf ya, putriku mungkin terlalu menyukai Tuan Shen. Makanya dia terus salah mengira Tuan Shen sebagai ayahnya. Karena kalian semua tidak percaya padaku. Kalau begitu, aku harus mencari seseorang untuk membuktikan identitasku. Pengemis kecil ini mau main sandiwara apa lagi? Shen Jinyan tidak bisa punya anak. Itu fakta yang tak terbantahkan. Meskipun kamu mengundang dewa sekalipun, itu tidak akan berguna. Kakek! Ayah! Kakek. Aze, aku tidak salah lihat kan? Pengemis kecil ini ternyata berhasil mengundang kakekmu. Kakek apa? Pengemis kecil ini menggunakan ilusi. Semua ini palsu. Siapa sih anak bodoh tak berotak ini? Ayah, dia Shenzi, putra kakak sulung. Oh, jadi ini AC ya? Waktu kecil dia lucu sekali. Kenapa sudah besar malah jadi jelek? Kakek tua ini bisa bicara nggak sih? Siapa yang jadi jelek? Kalau bukan karena wajahmu mirip kakekku, sudah kuhabisi kau. Tidak sopan. Kau lupa, waktu kamu kecil jatuh ke lubang tinja, siapa yang mengangkatmu? Kok dia bisa tahu hal ini?
Cuma aku sama kakek yang tahu soal ini. Jangan-jangan dia benar-benar kakekku. Kakek! Kakek sudah tenang di sana, kakek. Kakek naik ke sini mau apa? Bukan apa-apa. Kalian sudah mengganggu orang penting. Sampai aku terpaksa datang sendiri. Cepat katakan, ada urusan apa kalian mencariku? Kakek buyut, mereka semua tidak percaya kalau aku adalah keturunan keluarga Shen. Bisakah kakek buyut membuktikan untuk tuan-tuan? Kakek, pengemis kecil ini, berani-beraninya mengaku sebagai keturunan keluarga Shen kita. Cepat bongkar kebohongannya. Usir dia! Dia memang darah daging keluarga Shen kita. Apa? Sekarang kalian pasti percaya, kan? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Shen Jinyan bisa punya anak sebesar ini? Minggir! Bagaimana dia bisa punya anak sebesar ini? Kakek, apa kakek sudah pikun dan salah lihat? Aze. Bodoh. Anak di perut istrimu itu bukan darah daging keluarga Shen kita. Siapa yang pikun sekarang? Apa? Kau berani selingkuh dariku? Aze, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak. Aku tidak. Apa kakekku bisa berbohong? Aze, percayalah padaku. Aku sungguh hanya punya kamu satu-satunya pria. Dasar wanita jalan. Akan kubunuh kau. Orang, usir dua orang memalukan ini. Keluar dari sini. Mulai sekarang, keluarga Shen tidak punya kalian berdua. Kemari kau. Akan kubunuh kau. Dasar jalan. Mulai sekarang, jangan ada masalah besar. Jangan ganggu aku lagi. Kamu tahu nggak sih, capeknya naik ke sini? Nggak nyangka, keluarga Xian kita masih punya anak perempuan yang terpisah di luar sana. Ini semua gara-gara kamu, anak nakal. Cucu kesayanganku harus menderita bertahun-tahun di desa. Dengar-dengar, orang di dalam itu kaya raya loh. Jam tangannya saja harganya ratusan ribu. Kalau memang begitu, berarti keluarga kita nanti bisa memanfaatkan anak itu untuk dapat banyak uang. Kalau tuan-tuan itu putriku. Berarti 6 tahun lalu, wanita yang ingin mendekati orang kaya itu, bukankah... Penolong kecilku jadi cucu kandungku. Sepertinya takdir kita berdua sudah digariskan Tuhan. Nona Su, Anda saat ini menjanda, tinggal berdua dengan tuan-tuan. Apa Anda punya rencana untuk menikah lagi? Bagaimana menurut Anda dengan Jinyan dari keluarga kami? Tidak. Aku tidak setuju. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Kamu sudah menghamili Nona Su, masih mau lari dari tanggung jawab? Tuan Besar Shen, status saya dan Tuan Shen sangat berbeda jauh. Saya tidak pernah berpikir untuk mendekatinya. Zaman sekarang ini, mana ada lagi istilah tidak sepadan. Kalau memang harus menikah, ya menikah saja. Aku tidak akan menikahinya. Kalau mau menikah, nikahi saja sendiri. Anak nakal, apa yang kau katakan? Aneh sekali, ayah kan sebelumnya baik-baik saja pada ibu. Nona Su, ini kamar mandinya. Tuan bilang beberapa hari ini Anda dan Nona kecil akan tinggal di sini. Jika ada apa-apa, panggil saja saya. Terima kasih banyak. Cepat. Ada apa, tuan-tuan? Tadi aku dengar ibu berteriak minta tolong. Cepat tolong dia. Apa? Ibu, kau baik-baik saja? Ibu. Kau baik-baik saja? Aku. Sepertinya lampunya rusak tadi. Aku tidak sengaja terpleset. Aku akan panggil Bibi Wang untuk membantumu. Tuan Shen, apa kau menyukaiku?
Shen Jinjan. Oh, Shen Jinjan. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari kau terhadap Su Wanyin? Wanita matre seperti itu pasti punya niat. Bukan berarti kamu sudah kena jebakannya, kan? Tuan, kok Tuan sudah bangun sepagi ini mencuci spray? Biar saya saja yang mengerjakannya. Tuan istirahat saja, istirahat. Tidak perlu, biar saya sendiri saja. Kenapa Tuan aneh hari ini? Spraynya juga bau aneh. Wanyin, apa kamu harus pergi? Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Tuan-tuan, saya titip dia pada Anda untuk sementara waktu. Tuan-tuan adalah cucu kandungku. Apa maksudnya titip-titipan? Sebelumnya, saya sudah menyelidikinya. Ibu mertuamu itu berulang kali merencanakan untuk mencelakaimu. Dulu, karena mantan suamimu tidak bisa punya anak. Dia, untuk menutupi rasa malunya, memaksamu untuk mencari donor sperma. Lalu karena 500 yuan, dia menjualmu kepada orang lain. Rumah seperti itu, apa bagusnya untuk kembali? Ternyata Su Wanyin dulu juga dijebak. Meskipun begitu, tapi desa Tauhua tetaplah rumahku. Aku tinggal di sini tidak pantas dan tidak beralasan. Mungkin juga akan membawa dampak buruk bagi Tuan Shen. Tidak akan berdampak. Tuan Shen, kamu. Tuan-tuan butuh mama. Aku ingin memberinya keluarga yang utuh. Ayo makan. Waktunya makan. Hari ini ada daging kelinci bumbu merah kesukaan tuan-tuan. Senang? Tuan-tuan makan yang banyak ya. Terima kasih, Papa. Capek ya masak sebanyak ini? Makan yang banyak. Tuan-tuan, kamu belum bilang ke kakek. Kapan papamu jadi peka? Mulai baik sama mamamu? Tidak tahu. Tadi di dapur, aku lihat Papa diam-diam mencium Mama. Benarkah? Kalau begitu, setelah tahun baru, tuan-tuan akan punya adik laki-laki atau perempuan? Tuan-tuan mau adik laki-laki atau perempuan? Tuan-tuan, ini pertama kalinya merayakan tahun baru bersama kakek. Sini, kakek kasih angpau besar. Terima kasih, Kakek. Buka dan lihat. Kakek, kalau tahun baru akan ada angpau ya? Tentu saja. Kalau begitu, tuan-tuan juga akan membagikan angpau untuk semua. Ayo bagi-bagi angpau. Tuan-tuan mengucapkan selamat tahun baru untuk semua. Selamat tahun baru.